Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Wisagita dengan NIM 2376672 Prodi S1 Pariwisata. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam membandingkan berbagai data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan. Metode ini melibatkan perhitungan dan interpretasi berbagai rasio yang diambil dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan umumnya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat tanpa harus mengendalikan sumber daya eksternal. Beberapa rasio likuiditas yang umumnya digunakan meliputi 1. Current ratio. Current ratio adalah rasio antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas solvabilitas jangka pendek. Aktiva lancar meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan utang lancar meliputi pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua yaitu quick ratio. Adalah rasio antar aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan utang lancar. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Menghitung quick ratio menggunakan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar kas dan setara kas perusahaan dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Menghitung cash ratio menggunakan rumus kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Apa itu rasio solvabilitas? Adalah indikator yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan menilai rasio kebangkrutan jangka panjang. Berikut ada beberapa rasio solvabilitas yang paling umum digunakan. Yang pertama, rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Rumus rasio hutang terhadap ekuitas yaitu total hutang dibagi ekuitas. Yang kedua yaitu rasio hutang terhadap aset. Rasio ini mengukur proporsi total aset perusahaan yang didanai oleh hutang. Rumus untuk menghitung rasio hutang terhadap aset yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Yang ketiga yaitu rasio liputan bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutang dari laba operasionalnya. Rumus untuk menghitung rasio liputan bunga yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga. Selanjutnya, rasio aktivitas. Apa itu rasio aktivitas? Rasio aktivitas adalah indikator yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini membantu menilai seberapa efektif manajemen dalam mengolah aset perusahaan. Berikut ini ada beberapa rasio aktivitas yang paling umum digunakan. Yang pertama, perputaran persediaan. Rasio ini mengukur seberapa sering persediaan perusahaan dijual dan diganti selama periode tertentu. Rumus untuk menghitung perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang kedua, perputaran piutang. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Rumus yang digunakan untuk
mengerjakan perputaran piutang, yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Yang ketiga, perputaran total aset. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan total aset untuk menghasilkan penjualan. Rumus yang digunakannya yaitu penjualan dibagi dengan total aset. Yang keempat, perputaran aset tetap. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya seperti pabrik dan peralatan untuk menghasilkan penjualan. Rumus yang digunakan untuk mengerjakan yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata aset tetap. Yang selanjutnya, rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Adalah ukuran keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap pendapatan, aset, ekuitas, atau modal yang digunakan selama periode tertentu.